Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian membeli sesuatu yang sedang ditawar orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikategorikan buruk jika dia menghina saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, hadis kita kali ini judul besarnya adalah jangan saling mendengki, atau yang lebih umumnya adalah hak-hak bersaudara sesama muslim. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita larangan-larangan ketika kita berhubungan dengan saudara kita sesama muslim. Karena Bapak Ibu, Islam bukan hanya permasalahan akidah dan ibadah, bukan hanya kaji tauhid, bukan hanya kaji ibadah salat dan sebagainya, tapi Islam juga sangat perhatian terhadap permasalahan akhlak dan muamalah. Itu terbukti ketika ada hadis Nabi SAW, ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi kemudian menceritakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita muslimah yang meninggal dunia. Wanita muslimah. Jadi ibu ini, kata para sahabat, sholatnya rajin, puasa wajib tak tinggal. Dalam arti kata semua ibadah-ibadah wajib dikerjakan ibu itu. Tapi kata para sahabat, pengakuan dan keterangan dari tetangga-tetangganya, ibu ini yang sukaan menyakiti hati tetangga. Ia dengan ucapannya, ia dengan perbuatannya. Maka mendengar seperti ini Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la khaira fiha wa hiya ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada perempuan seperti itu dan dia adalah penghuni neraka. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, padahal ibu ini sholat rajin, ibadah rajin, puasa tak tinggal, hanya gara-gara tak baik dia sama tetangganya, tak pandai dia jaga cakapnya, tersinggung orang gara-gara perbuatannya, kemudian itu menyebabkan dia menjadi penghuni neraka. Inilah yang selalu ustaz-ustaz kita mengingatkan, kita harus menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Jaga hubungan baik kepada Allah dan jaga juga hubungan baik kepada sesama manusia. Sama Allah, oh hebatnya lagi, ke masjid rajin apa rajin, tapi kalau bercakap, oh Tuhan, tak peduli dia sakit hati orangnya kan Bang. Tak peduli dia tersinggung orang, tak peduli dia sakit hati orang, yang penting sukanya saja lah bercakap. Mau tersinggung orang mau tidak, nggak mau tahu dia, yang penting cakapkannya. Ada orang begitu Bang? Ada Bu? Ada. Datang orang ini enggak? Enggak datang, enggak pulang. Ya. Ada orang kayak gitu ada. Tapi ada orang justru sebaliknya. Kalau sama manusia, oh hebatnya lagi. Di mana ada rewang adalah dia. Iya, asalkan ada rewang adalah dia. Jaga malam nanti mau pesta, situ dia main kartu. Ya. Asalkan yang hubungannya sifatnya masyarakat, gotong royong, nampak dia, ini nampak dia, ke masjid tak pernah nampak. Ada pula begitu. Jadi hubungannya sama manusia baik, tapi hubungannya sama Allah tidak baik. Yang kita jagakan adalah hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Makanya hadis arba'in Imam Nawawi ini, sesudah kita beberapa kali hadis kita berhubungan bagaimana menjaga ibadah kepada Allah, maka juga banyak hadis yang menjelaskan bagaimana kita menjaga hubungan baik kita kepada sesama muslim.
Al-muslim akhul muslim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Dan persaudaraan yang diikat oleh iman, oleh akidah, jauh lebih kuat ketimbang persaudaraan hanya karena nasab, hanya karena darah. Contoh, Bapak Ibu, ada seorang ayah kemudian punya anak dia, entah macam mana, tahulah kehidupan pula, tahu-tahu bercewek-cewek, kawinlah anaknya ini sama non muslim, Kristen lah kita bilang, pindah agama lah dia. Ini ayahnya kaya, ini kaya raya ini ayahnya, tapi anaknya sudah pindah agama. Begitu meninggal si ayahnya tadi yang muslim ini, dapatkah anaknya yang murtad tadi itu? Tak dapat. Walaupun secara darah mungkin dibuktikan, ya, DNA-nya adalah DNA asli ayahnya, dibuktikan bahwa ini betul-betul merupakan anaknya, kakaknya, segala macam. Tapi dalam syariat Islam, karena dia sudah murtad pindah agama, maka tak ada waris mewarisi kalau orang sudah pindah agama. Begitu juga sebaliknya, anaknya yang kaya, tahu-tahu pendek umur anaknya ini pengusaha muda sukses, ya, tahu-tahu umur 45 tahun meninggal dia, ayahnya umur 70 masih hidup, masih sehat. Tapi si anak muslim, ayahnya pula yang non muslim. Maka pada saat anaknya meninggal dunia, si ayah yang harusnya tadi itu bisa mendapat, tapi karena berbeda agama, maka dia tidak dapat. Nah, jangan dituntut ini, walaupun secara DNA, secara garis keturunan adalah saudara, tetapi persaudaraan seiman itu jauh lebih kuat ketimbang hanya persaudaraan saudara. Maka oleh karena itu Nabi mengingatkan cara agar bagaimana kita yang bersaudara sesama muslim, kita yang berkawan-kawan ini, ya, bisa tetap terjaga harmonis kerukunan kita yang berkawan, yang bersaudara muslim ini. Maka Nabi memberikan banyak larangan di sini. Yang pertama kata Nabi adalah la tahasadu. La tahasadu artinya adalah jangan saling dengki. Jangan saling apa, Bu? Mendengki. Apa rupanya dengki itu? Dengki itu adalah tumna zawalu ni'matil mahsud. Peningkali dia kalau ada orang dapat nikmat. Itulah singkatnya kalau yang dengki itu. Kalau ada orang dapat nikmat, pening kali rasanya, susah kali rasanya kalau ada orang dapat nikmat dan dia berpikir bagaimana nikmat yang ada pada orang lain itu hilang atau berpindah kepada dirinya. Makanya ini hati-hati juga ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kadang tanpa sadar kita mau juga datang begitu dongki awak sama orang. Tetangganya yang beli kipas angin, dia pula yang berkipas di rumah, kan biasa itu. Orangnya yang membeli kipas angin, dia pula yang berkipas. Membeli NMAX baru, orang sibuk bercakap. NMAX orang sibuk bercakap. Oh, ini kurasa yang dari Hans itu ya, katanya pula itu. Orang pakai kereta baru sibuk dia. Orang mobil baru sibuk dia. Bagaimana dia berpikir kok enak kali kawan tu dapat nikmat, maunya janganlah dia yang dapat, maunya akulah, kan begitu. Sifat dengki ini yang juga pertama sekali dilakukan oleh iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa pula aku disuruh sujud kepada tanah? Maka termasuk perbuatan dengki pertama yang dilakukan dalam sejarah kehidupan manusia adalah apa yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Nabi mengingatkan kepada kita la tahasadu, jangan bersifat
mendengki. Jangan ada nikmat yang ada pada orang lain kemudian membuat kita berpikir bagaimana nikmat itu pindah kepada diri kita. Kemudian yang kedua, wala tanajasu. Wala tanajasu adalah jangan saling menipu. Jangan saling menipunya di sini para ulama mengatakan lebih dominan kepada pada saat terjadi transaksi jual beli. Tahasadu wala tanajasu termasuk diantaranya menipu untuk menunjukkan bahwa barang yang mau dijual itu adalah baik. Termasuk diantaranya adalah biasa kalau ada lelang, Pak, lelang barang. Dilelang lah misalnya apa? Peci Ustaz Somad. Peci Ustaz Somad kalau dilelang laku itu, Pak. Kalau peci saya belum laku, dikasih pun orang merasa masih mau pikir ku terima, tidak, kan begitu. Kalau peci Ustaz Somad dilelang, dibuka harga misalnya, peci Ustaz Somad, datanglah Ustaz Somad kemari, dilelang, buka harga 1 juta, peci Ustaz, ya. Kalau seandainya proses lelang itu murni, dibuka harga 1 juta, kemudian ada yang menawar 1.100.000, 1.300.000, 1.500.000, sampai nanti ujungnya adalah 2,5 juta, itu prosesnya tanpa direkayasa, tidak masalah. Tapi begitu mau lelang, umpama ini tim lelangnya udah buat tim kian ini, Pak. Nanti begitu dibuka harga 1 juta, kau bilang 1,5 juta. Kau duduk sebelah sana, kau bilang nanti 1.200.000. Terus begitu didesain dia sebenarnya tidak ada keinginan untuk membeli, tapi diucapkannya seperti itu untuk menunjukkan bahwa barang itu baik, maka itu juga sudah termasuk penipuan. Ya, dia tak ada niat mau membeli, cuman mengolah saja nih macam mana supaya naik harga lelang ini. Maka itu termasuk tanajasu, berdusta untuk menunjukkan bahwa barang itu adalah barang yang mahal. Itu tak boleh. Termasuk kita sekarang nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini kan lagi musim jualan online. Ya, istri-istri bapak-bapak sekalian mungkin banyaklah yang ikut transaksi jualan online. Segala-galanya sekarang dijual. Makanya sekarang kalau mau beli apa-apa tak payah lagi, apa, tinggal buka Shopee, tengok, nampak. Atau kawan-kawan awak pun banyak yang jualan gamis, jualan tas, segala-galanya dijual. Ibu-ibu mau kredit bisa, mau bayar sekali, bayar 3 kali, telekung mau bayar 10 kali pun bisa. Makanya takut awak ada juga ibu itu yang pakai telekung, masih kredit telekungnya, kan? Jadi silahkan saja. Tapi terkadang yang jadi masalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu diuploadnya lah barang tuh, macam di Shopee lah, kita bikin aplikasi Shopee jual beli itu, begitu dinaikkannya barang, dibuatnya akun palsu, di komennya lah, di komentarinya barang yang diuploadnya ini tadi, kemudian dikomentarinya dengan komentar yang tidak jujur. Dibikinnya dari situ, oh mantap kali ini barangnya ini, aku udah coba, memang begini. Dipuji-pujinya lah barang itu, padahal sebenarnya tidak seperti yang dipujikannya. Masuk komentar kedua, begitu juga pakai akun palsu dia, dibilangnya lah barang ini barang yang baik, begini, mutunya segala macam. Jadi dibuat-buat akun-akun palsu itu untuk menunjukkan bahwa barang ini adalah barang yang baik, barang yang bagus, padahal sebenarnya tidak bagus. Maka di sini termasuk dia tanajasu, berdusta dalam hal barang jualan. Karena kalau sudah begini kan kena tipu, awak kan sakit juga nih, Pak. Awak baliklah online, awak pesan tuh. Begitu awak pesan karena awak tengok komentar-komentarnya bagus-bagus, begitu, oh berarti paten barangnya, awak pikir kan, awak beli. Begitu sampai ke rumah, lain yang digambar, lain yang sampai ke rumah, kan begitu. Barang online itu begitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada di situ horor, ada bahaya, ada sesuatu penipuan yang dalam jual beli itu tidak diperbolehkan. Jadi wala tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu. Jangan saling marah, kemudian wala tadabaru, dan jangan juga saling memutus hubungan.
Jadi dalam berukhuwah bersilaturahim ini, wala tadabaru wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling marah dan juga saling memutus hubungan. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, kita yang berkawan-kawan ini ya mana ada yang sempurna. Bapak Ibu, awak pengen maunya kalau berkawan awak sama dia, dialah yang paham tentang kita, dan dia pun pengen maunya kalau awak berkawan sama dia, awak pula yang pengen dia paham macam mana kita. Yang akhirnya tidak sedikit gara-gara salah paham dalam berkawan, kemudian terjadi perselisihan yang ujung-ujungnya putuslah silaturahim. Dan yang lebih berbahaya ini, putus silaturahim, marah-marahan kita hanya gara-gara yang sifatnya sifat duniawi. Apalagi menuju 2024 ini nanti nih Pak. Oh, dulu berkawan nyawa sama dia, tapi gara-gara beda sampan, main ini. Iya, dulu berkawan nyawa sama dia, dulu awak bisa ngopi sama dia, tapi gara-gara 2024 ini nanti beda yang didukung, wah ajab. Jangankan pula berkawan pikir ibu, saudara awak, saudara, gara-gara beda dukungan caleg, ya, waktu ada kemanakannya caleg, oh nenek ini pun ada cucunya caleg, tak bersecakapan nenek itu sama waktu gara-gara dukungan caleg. Ada begitu Bu? Ada. Oh begitulah pula hari ini pula permasalahan politik nih. Orang yang hendak duduk, kita yang bergaduh di bawah nih. Dah hebat awak memperjuangkan kawan tu kemarin, tahu-tahu begitu kalah jadi menteri pula awak. Ya kan? Awak di sini udah bergaduh-gaduh, sampai ada ustaz kita, kawan kita yang masuk penjara gara-gara memperjuangkan itu. Tahu-tahu udah kalah dia, dua-duanya pula jadi menteri. Awak di sini rusuh. Kan ngeri gitu. Makanya wala tabaghadu, jangan saling marah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yahillu li imri'in, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin layalin, tidak boleh dan tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mencakapi saudaranya lebih dari 3 hari. Bu, jadi batasan tak mencakapi itu adalah 3 hari. Jadi macam mana pun marahnya awak sama laki awak, batasnya adalah berapa hari Bu? Kalau sama saudara muslim 3 hari, tapi kalau sama suami kapan? Pada saat mau tidur di malam hari. Beda Pak. Jadi kalau sesama saudara muslim itu batasannya itu adalah 3 hari, tapi kalau antara suami dengan istri, ya apalagi istri kepada suami, itu batasannya adalah pada saat mau tidur malam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim walau shibran. 3 golongan manusia yang pahala salatnya tidak terangkat dari atas kepalanya walau hanya 1 jengkal, kata Nabi. 1 jengkal saja tak terangkat dari atas kepalanya itu pahala salatnya itu. Siapa mereka? Di antaranya adalah wa mra'atun batat wa zawjuhu 'alaihi sakhitun wa zawjuha 'alaihi sakhitun. Seorang istri yang tidur dalam keadaan belum minta izin kepada suaminya. Seorang istri yang tidur dalam keadaan masih dimarahi oleh suaminya, masih marah lakinya sama dia, bangkah ibu itu saja tidur, tak peduli dia, marah-marah lah abang situ kadang tidur ibu itu, tak peduli dia. Makanya termasuk sholatnya yang belum diterima Allah siapa? Istri yang tidur dalam keadaan masih dimarahi oleh suami. Makanya tugas ibu nanti pulang dari sini adalah tangkap tangan suami masing-masing, cium tangan, minta izin, minta maaf. Iya kan? Kenapa? Karena kalau dilama-lamakan, ya, ibu aku tanya dulu, kapan terakhir ibu cium tangan suami, minta izin, minta maaf? Bapak ini pula yang menjawab.
Kapan Bu? Terakhir ibu cium tangan suami minta izin minta maaf. Macam mana? Hari raya. Hari raya. Sepakat ini ya Bu, jujur ya. Jujur. Kalau cium tangan sering ya Ustaz, terkadang mau pergi kerja cium tangan, siap sholat cium tangan. Ini cium tangan minta izin minta maaf. Sekali setahun. Merepetnya cium tangan yang minta izin sekali setahun, merepetnya tiap hari. Hati-hati Bu. Jadi kata Nabi, termasuk yang sholatnya belum terangkat ini adalah istri yang tidur. Makanya tugas ibu sampai nanti ke rumah, sebelum tidur nanti malam, tangkap tangan suami, cium tangan, minta izin minta maaf. Begitu sampai ke rumah, dicium ibu itu tangan lakinya. Kebetulan bapak itu tak ikut pula pengajian subuh ini, agak meriang badan di rumah ya kan. Begitu sampai ke rumah, cium tangan, menangis ibu itu. Mengapa ini kata lakinya pula? Oh coba tengok dulu mak kau entah buang tabiat pula ini katanya pula. Nah tak pernah saking jarang dan cium tangan minta izin, bilangnya pula buang tabiat ibu itu kan. Jadi termasuk, jadi kalau antara suami dengan istri batasannya sebelum tidur malam. Tapi kalau sesama saudara muslim, macam mana pun kali marahnya kita sama orang, kalau sudah 3 hari kayaknya Bang Iben udah agak turun lah itu ya. Ya kan? Mengamuk lah misalnya sama kawan awak, mengamuk, marah kita sama kawan kita. Mudah-mudahan kalau sudah 3 hari kayaknya tensinya udah turun tuh. Gitu. Itulah makanya Nabi mengajarkan 3 hari lah kesempatan bagi kita untuk menurunkan emosi kita. Karena marah itu kan pada saat itu saja nih, ya, mengamuk awak, memaki segala macam. Begitu sudah 1 hari lama-lama turun tensi emosi kita, makanya cukuplah 3 hari marahnya. Setelah itu kata Nabi, wala tabaghadu, jangan lagi. 3 hari batasnya. Setelah itu jangan sampai putus silaturahim. Karena jangan pernah menganggap remeh terhadap dosa memutus silaturahim. Karena dosa memutus silaturahim ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berarti kalau tak masuk surga masuk mana ini Pak? Masuk neraka. Hanya gara-gara memutus silaturahim. Jaga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Janganlah seseorang kamu membeli apa yang sudah dibeli atau sudah ditawar oleh orang lain. Ini ada barang tinggal satu. Barang tinggal satu. Udah ditawar kawannya, ya, aku beli ini ya Bang katanya. Berapa harganya Bang? 35.000 katanya. Udah diambil kawan duit, udah mau dibayarnya begini. Datang kawan nih. Tinggal satu ya Bang? Iya tinggal satu. Udah biar sama aku ini, kubayarin limpul sama Abang kata. Ini tak boleh. Ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Tidak boleh seseorang membeli sesuatu yang sudah ditawar atau sudah mau dibeli orang lain. Sama seperti melamar perempuan, Pak. Ya. Wala yakhtubur rajul ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki itu melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Umpama Ibu Ted ini sudah dilamar sama Suco, ya, tahu-tahu datang laki-laki lain, sor juga rupanya sama si Bu Ted ini. Jadi tidak boleh lagi ada laki-laki lain yang datang melamar perempuan ini, melamar si Bu Ted ini, sampai si Bu Ted mengambil keputusan apakah diterimanya lamaran itu atau ditolaknya lamaran itu. Kalau seandainya diterima berarti menikahlah orang itu nanti. Kalau seandainya ditolaknya, cepat dibilangnya ditolaknya. Begitu datang Sucok melamar, ya, berapa hari kemudian diputuskannya, minta izin aku Bang, aku belum bisa menerima lamaran Abang. Putus. Begitu sudah dibilangnya tak bisa menerima lamaran Abang, berarti tak jadi dia sama Sucok, barulah boleh dia menerima lamaran orang lain. Begitu juga dengan jual beli, ya. Jadi apa yang sudah menjadi tawaran orang, jangan hanya gara-gara kita ditinggikannya harga kemudian kita lepas barang sama yang membeli lebih tinggi. Ini adab, ya, dalam jual beli. Jadi kita pun yang menjual, kalaupun ada orang yang datang sama kita
membeli di luar, itulah yang berhak untuk membeli, walaupun datang yang lain memberikan harga yang lebih tinggi. Ya, ini yang diingatkan Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan menyakiti hati saudara kita. Kemudian Nabi SAW mengingatkan al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi saudara muslim lainnya. La yadhlimuhu, jangan dizalimi, tidak menzaliminya. Kemudian wala yakhziluhu, tidak mengabaikannya. Wala yakdzibuhu, tidak mendustainya, membohonginya, menokohinya. Kemudian wala yahqiruhu, jangan juga menjelekkannya atau menghinanya. Di sini Nabi memberikan juga larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim. Apa dia? Yang pertama, jangan zalim kepada saudara kita. Zalim dalam arti makna yang luas, Bapak Ibu. Jangan ada upaya kita untuk menyakiti dia, termasuk di antaranya adalah mengabaikannya. Yakhziluhu di sini maksudnya adalah dia lagi butuh pertolongan. Dia lagi butuh pertolongan. Sebenarnya mampunya kita menolongnya, Pak. Tapi pada saat kita mampu menolongnya tak kita tolong, itulah namanya yakhziluhu, mengabaikannya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang mampu memberikan pertolongan kepada saudaranya pada saat itu sebenarnya dia mampu memberikan pertolongan tapi dia tidak tolong, maka Nabi SAW mengatakan maka Allah juga nanti akan mengabaikannya nanti di akhirat. Ya, mampunya kita tolong. Sebenarnya kalau awak datang, awak kasih, dia minta tolong dia, kita tolong bisa. Cuman pada saat itu lagi nggak mau kita nolong dia. Maka nanti kata Nabi, kalau di dunia kau mengabaikan saudaramu, nanti di akhirat giliran aku yang mengabaikanmu. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Saya ada di Medan itu Ustaz Syukri Albani namanya. Beliau mengatakan begini, gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Terkadang begini Bapak Ibu, ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu kesempatan sama kita untuk berbuat baik. Kesempatan-kesempatan tertentu yang Allah hadirkan orang lain untuk menjadi peluang sama kita berbuat baik. Dan boleh jadi kesempatan itu tidak akan terulang lagi nanti pada saat-saat kita memang sudah tidak lagi bisa lagi memberikan bantuan. Contoh Bapak Ibu, saya setelah mendengar nasihat itu, ia pula akan ada saatnya, kata beliau, akan ada saatnya kita tidak dimintai orang lagi tolong. Akan ada saatnya orang nggak lagi datang sama kita minta tolong. Akan ada saatnya orang nggak perlu lagi sama kita. Maka pada saat orang datang minta tolong, maka pada saat ada orang perlu sama kita, bantu saja semampu kita. Makanya kadang-kadang Pak, datang begitu ke rumah, bawa map, minta sumbangan, ya, belum makan aku 3 hari ini Pak, katanya 3 hari katanya belum makan, tapi berisi badannya. Ya kan? Atau memang datang begitu jujur dia, tukang beca, awak tengok lagi sakit dia, tak tolonglah Ustaz, sakit aku Ustaz, awak tengok begitu. Kalau seandainya mau kita turutkan egois kita Bapak Ibu, mau kita turutkan egois kita, Mak, kenapa saat ini sama aku datang pula orang nih, bolak-balik semalam datang, ini datang, yang pikir orang ya pula ATM, pula rumah nih, yang pikir juga ya kan. Kalau mau kita pikirkan egois kita, kalau apa ya datang-datang saja. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita mau menyadari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang menggerakkan hati orang itu datang ke rumah kita? Ke situ kajinya. Siapa yang menggerakkan hati orang itu supaya datang menjumpai kita? Kenapa enggak rumah orang kaya itu yang datang itu? Kenapa mesti ke kita? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan sama kita. Makanya kalau kata beliau itu, boleh jadi Allah yang mengirimkan mereka, Allah gerakkan hati mereka menjadi peluang bagi kebaikan amal kita.
Selagi masih bisa kita bermanfaat sama orang lain, ada yang minta tolong, Ustaz tolonglah begini, Ustaz teleponkanlah dulu, Ustaz teleponkanlah. Kalau Ustaz yang menelponkannya jadi ini katanya. Selagi masih bisa awak menelponkannya, teleponkan mengapa? Karena akan ada saatnya telepon awak tak akan diangkat orang lagi. Ya kan Pak? Waktu masih pejabat awak, masih ada pejabat atau masih ketua ini katanya, oh menelpon awak mudah-mudahan diangkat orang tuh Pak. Tapi kalau sudah tak ketua lagi awak, berbunyi telepon, kawan diri enggak diangkat lagi telepon awak. Iya. Aku Buya Darwis bilang begitu itu. Dulu waktu ketua MUI aku asalkan ku telepon orang mengangkat. Sekarang mulailah tak mau lagi orang mengangkat. Iya. Karena dulu pula ketua MUI judulnya pula kan, asalkan modal siap Buya kata orangnya itu. Sekarang lah, sekarang ku telepon tak lagi mengangkat gitu coba. Begitulah. Makanya ada saatnya kita masih bisa memberikan manfaat sama orang. Biarkan saja orang memanfaatkan kita. Ya. Perkara dia nanti cuma bilang terima kasih atau mungkin bilang terima kasih tak mau lagi dia, itu urusan dia. Yang penting kita bisa memberi manfaat. Akan ada saatnya kita tak bisa lagi memberi manfaat lagi sama orang. Minta tolong awak tak mau, menelpon pun awak tak diangkat orang, bercakap awak tak didengar orang. Akan ada saatnya itu. Sekarang awak menelpon masih diangkat orang, bercakap awak masih didengar orang. Datang saatnya bercakap awak, menelpon awak tak diangkat orang. Di situ kita tak bisa lagi memberi manfaat sama orang lain. Maka selama masih bisa memberi manfaat, beri manfaat. Selama masih bisa menolong orang lain, tolong. Kenapa? Boleh jadi Allah yang menggerakkan hati mereka untuk datang sama kita, berikan bantuan sebisa dan semampu kita. Ya. La yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. Tidak membohonginya dan tidak mencela menghinanya. Tidak membohongi Bapak Ibu. Ya, termasuk akhlak berteman bersaudara itu adalah tidak membohongi. Ini dari yang kecil-kecil saja terkadang terbiasa kita, Pak. Udah di mana kau? Jalan ini kata kawan. Nah, jalan ini padahal jalan dari kamar ke kamar mandi. Jalan ini katanya dia. Tunggu aja di situ, tenanglah kau situ. Jalan lagi ini katanya. Bedak. Lama kan habis kopi kawan satu cangkir, pikir tak juga datang kawan tuh. Di mana jalan mananya kau? Jalan ini katanya. Fotokannya entah foto kapan dikirimnya sama awak ya kan. Nah, ini berbohong-bohong yang kecil-kecil begini ya, jangan membohonginya. Apalagi sampai yang kasus besar, minjem duit dia sama awak, berjanji dia seminggu dipulangkannya. Sebulan tak pulang-pulang. Telepon awak pun tak lagi diangkatnya, WA cuma checklist biru saja lagi begini. Bulan berikutnya enggak lagi checklist biru, pikir ketua Maniso, enggak lagi checklist biru, tinggal centang satunya lagi gini, diblokirnya udah. Ya kan? Ini kan maksud apa? Yang sibuk menokoh. Waktu minjem duit, aku tak tahu lagi, aku ketua, tak tahu lagi Ustaz sama siapa lagi minta tolong, sama Ustaznya lagi yang minta tolong ini. Oh, hebatnya lagi. Pahala begitu sudah dikasih, hilang kawan tuh, hilang. Ya. Wala yahqiruhu, jangan menghinanya. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqir akhahu muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan jahat. Bapak Ibu, cukuplah seseorang itu dikatakan jahat kata Nabi kalau dia menghina saudaranya. Cukuplah seseorang itu dibilang jahat kalau dia sanggup menghina, mengejek kawannya sendiri. Kita ini kan mau mengejek orang, mau menghina orang Bapak Ibu, karena awak menganggap diri kita sempurna, menganggap diri kita baik. Begitu ada kita tengok kekurangan kawan, jadi bahan sama kita untuk menjelekkan dia. Padahal pada saat yang bersamaan boleh jadi awak lebih jelek dari dia sebenarnya, cuma tak dibukakan Allah. Tak tahu orang jelek awak, ditutup Allah jelek kita itu. Tapi orang karena sudah nampak jelek orang begitu, jadi bahan lah sama dia. Kau lah memang enggak ada lah apa kau begini-begini. Memang begini-begini. Dijelekkannya kawannya, dijelekkannya saudaranya. Pada saat itu dia merasa bahwa dirinya lebih baik. Itu yang membuat orang mau menghina itu. Lebih baik, lebih kaya, lebih terhormat, lebih pandai. Yang bodoh kali lah kau. Bodoh kali. Orang yang bilangnya bodoh. Macam betul aja dia kan. Bilangnya orang bodoh. Jadi oleh karena itu cukuplah seseorang dikatakan jahat kata Nabi kalau dia sudah sempat berani menghina saudaranya sendiri. Maka jaga-jaga Bapak Ibu ya, hendaklah paten-paten kali kita dari orang sehingga bisa kita menghina dan menjelekkan orang lain. Kullu muslim akhalal muslim haramun. Seorang muslim bagi muslim yang lainnya haram. Apanya yang haram? Darahnya,
Artinya haram darahnya nih tak sembarangan orang tuh boleh dibunuh. Wa maluhu, hartanya tak sembarangan juga hartanya bisa diambil dirampok. Kemudian wa irduhu, kehormatannya tak sembarangan orang bisa difitnah dan dilecehkan. Maka Bapak Ibu, ya, pembunuhan diharamkan dalam Islam, perampokan, pencurian juga diharamkan oleh Islam. Wa irduhu, kehormatan, menghina, menuduh orang lain juga ada ancamannya dalam Islam. Menuduh orang lain berzina pun ada ancamannya. Dibilang dia berzina kawan dia begini-begini. Ya, kalau tak bisa ditunjukkan 4 orang saksi yang menyaksikan orang itu berzina, yang menuduh berzina itu kena nanti haddul qazaf namanya. Ya, hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Jadi bukan yang berzinanya yang kena, justru orang yang berzina itu nanti bisa kena hukum karena dia tidak bisa menunjukkan buktinya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, inilah kaji kita pada subuh kali ini, hadis ke-35. Ya, banyak larangan-larangan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk menjaga hubungan kita sesama Muslim. Jangan hasad, jangan dengki, jangan menzalimi, jangan membohongi. Semua yang kita jagakan kepada saudara kita sesama Muslim. Supaya apa? Supaya damai hidup kita. Dan yang kita ini semuanya insya Allah, ya, bertemu kita pada hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman, dan insya Allah mudah-mudahan satu saat bertemu kita kembali, tapi bukan lagi di masjid ini. Insya Allah pertemuan kita berikutnya nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.